Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hendra mendengarkan seluruh isi rekaman tersebut. Akhirnya dia mengerti kenapa Askara bisa jatuh pingsan. Ayah dan ibu Askara adalah simpul di hati Askara. Simpul yang tidak bisa dibuka. Tidak ada orang yang berani mencoba menyentuh simpul tersebut. Yang membuat Askara muntah darah dan jatuh pingsan bukanlah karena simpul tersebut, melainkan Prisa. Jangankan Askara, Hendra pun merasa sangat terkejut. Siapa yang menyangka kalau Prisa akan bunuh diri dan meninggalkan rekaman ini? Prisa tidak hanya membuka simpul di hati Askara. Dia juga telah meruntuhkan benteng pertahanan Askara. Semua orang tahu kalau Askara mencintai Prisa. Hanya saja Askara tidak ingin mengakuinya dan tidak ada orang yang berani membahasnya. Beberapa saat kemudian lampu kamar UGD padam. Pintu terbuka, kemudian Selin beranjak keluar. Hendra dan Mike langsung mendekat, kemudian bertanya, bagaimana keadaan Tuan? Kondisi tubuh Pak Askara yang lemah membuatnya jatuh pingsan. Sedangkan muntah darah disebabkan oleh rasa sakit di hatinya. Tidak ada masalah besar pada tubuhnya, tetapi kondisi psikisnya perlu diperhatikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Selin. Hendra menjawab, rekaman yang ditinggalkan oleh Prisa. Pak Askara mendengar rekaman itu. Selin menatap rekaman yang berada di dalam tangan Hendra. Dia tidak ingin mengetahui isi rekaman tersebut. Askara segera dipindahkan ke ruang rawat VIP. Hendra beranjak masuk untuk melihat keadaan Askara. Dia sangat terkejut pada saat membuka pintu kamar rawat. Pak Askara, apa yang kamu mau lakukan? Hendra melihat Askara sedang mengenakan jasnya. Askara terdiam, kemudian menolehkan kepalanya. Matanya tampak sangat merah. Wajah Askara sangat dingin. Di mana dia? Tanya Askara dengan nada rendah. Hendra tertegun sejenak. Dia tahu apa yang Askara maksud. Pak, kamu baru saja jatuh pingsan. Tubuhmu memerlukan istirahat, ujar Hendra. Dia tahu kalau ucapan ini hanya akan berakhir sia-sia. Malam yang gelap, pemakaman yang sunyi dan udara yang dingin. Askara berdiri di depan batu nisan. Hendra berdiri di belakang Askara. Dia memandang Askara tanpa bergeming. Hendra merasa sangat sedih melihat keadaan Askara. Aura Askara tampak dingin dan mematikan. Gali, ujar Askara. Hendra sangat terkejut. Kenapa mau digali? Apakah dia tidak percaya kalau Prisa sudah dikubur? Pengawal segera menggali kuburan tersebut. Hendra melihat lapisan demi lapisan tanah yang digali. Ini sangat konyol. Sebelumnya adalah kuburan Julio. Dan sekarang adalah kuburan Prisa. Tampak sebuah peti mati yang bersinar di bawah penerangan bulan. Prisa telah terbakar hingga hangus. Prisa tidak dikremasi. Dia langsung dikuburkan. Tubuh Askara bergetar saat melihat peti tersebut. Udara yang masuk terasa menusuk hidung dan tenggorokan. Askara beranjak maju dengan perlahan-lahan. Mata Askara tampak memerah dan tubuhnya bergetar dengan hebat. Mayat Prisa masih dalam keadaan hangus sesaat setelah penguburan. Namun, tubuh Prisa saat ini telah mengeluarkan semburan bau busuk. Beberapa tulang putih padat terlihat dengan belatung yang sangat kecil menggeliat di atasnya. Askara menatap wajah mayat itu dengan mata memerah. Dia memeluk mayat tersebut dengan sangat erat. Dia memeluk mayat itu seperti dia memeluk Prisa sebelumnya. Mayat ini tidak bereaksi, tidak memberontak, tidak menangis, dan tidak berteriak. Suasana sangat sunyi. Hati Askara terasa sangat sakit saat memeluk mayat Prisa. Aku tidak menyangka kalau aku akan mencintaimu. Ternyata aku mencintaimu. Teriakan Askara memecah keheningan di tengah malam. Askara selalu menghindar dengan mengkonsumsi obat pereda sakit. Dia berusaha menekan rasa sakit di dadanya. Sekarang Askara meledakkan semua isi hatinya. Dia tidak mampu menahan rasa sakit ini. Prisa, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan agar kamu hidup kembali? Katakan kepadaku. Mayat yang berada di dalam pelukan Askara tidak bereaksi.
Mata Askara memerah dan tubuhnya bergetar dengan sangat hebat. Hati Askara terasa sangat sakit hingga kesulitan bernapas. Aku salah. Aku mengaku salah. Bangunlah. Aku akan melakukan semua yang kamu inginkan. Sah. Askara memeluk mayat itu sambil menangis. Dia tampak seperti binatang buas yang telah kehilangan cintanya. Hendra tidak mampu melihatnya. Dia membalikkan tubuhnya. Mata Hendra tampak berkaca-kaca. Hendra menarik dan mengeluarkan napas. Dia berusaha untuk menenangkan hatinya yang gelisah. Dia berharap kalau mayat tersebut bukanlah Prisa. Namun, Selin telah melakukan tes DNA. Tidak ada harapan lagi. Tetesan air dingin menetes dan membasahi wajah. Hendra termenung sesaat. Dia mengangkat kepalanya. Bulan tampak bersembunyi di balik awan gelap. Suasana terasa semakin gelap. Hujan mengalir semakin deras. Hendra membalikkan wajahnya. Dia melihat Askara melepaskan jasnya, kemudian digunakan untuk membungkus mayat yang berada di pelukannya. Askara menggendong mayat tersebut dan beranjak masuk ke dalam mobil. Pengawal segera mengeluarkan payung hitam untuk melindungi Askara dari hujan. Hendra sangat terkejut, kemudian mengejar Askara. "Tuan Askara, apa yang kamu lakukan? Kenapa Askara membawa mayat ini pulang?" Hendra menatap mayat yang berada di dalam pelukan Askara. Hati Hendra terasa terenyuh. Askara tampak tidak mendengarkan pertanyaan Hendra. Dia masuk ke dalam mobil, kemudian berkata, "Jalan." Askara telah meninggalkan rumah sakit, tetapi Selin tidak berani pergi. Dia berencana untuk tidak pulang ke rumah. Kondisi Askara sedang tidak stabil. Pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Asisten berlari ke arah Selin. "Dokter Prisa, Pak Askara kembali." Selin bergegas keluar dari ruangannya, kemudian berlari ke ruang rawat. Selin melihat sebuah mayat berbaring di atas tempat tidur. Celina langsung tahu kalau itu adalah mayat Prisa yang telah dikubur beberapa hari lalu. "Kenapa Askara menggali kuburannya? Selamatkan dia," ujar Askara dengan dingin. Selin dan Hendra tampak sangat terkejut. Selin tidak masalah jika Askara ingin menghukumnya atas semua kelalaiannya, tetapi menghidupkan orang mati adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. "Selamatkan dia. Apakah kamu tidak dengar?" Selin merasa Askara sudah gila. Dia menelan air liurnya, kemudian berkata, "Pak Askara, maaf. Aku tidak bisa menghidupkan orang mati." Jika Selin bisa menyelamatkan Prisa, dia sudah melakukannya sejak awal. Dia pasti akan melakukan semua cara untuk menyelamatkan Prisa. Kalau begitu cari orang yang bisa menghidupkannya kembali. Bukankah kamu pernah memberitahuku kalau di dunia ada kedokteran ada orang yang sangat hebat? Cari dia. Aku akan memberikan semua yang dia mau asalkan dia bisa menghidupkan Prisa, ujar Askara. Askara maju dan menatap Selin dengan mata marah. Dia tampak tidak normal. "Cepat, hubungi orang itu. Kamu harus membawanya kemari." "Pak Askara, Prisa tetap tidak akan bisa hidup kembali walaupun aku bisa menemukan orang tersebut," ujar Selin. "Tutup mulutmu," teriak Askara. "Prisa harus bisa hidup kembali. Dia tidak boleh mati tanpa seizinku. Tidak ada yang bisa membunuhnya." Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.